Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Uci dalam pelajaran IPS. Dengan IPS kita dapat mengenal dunia ini secara lebih mudah, lebih gampang, dan terpercaya. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi apa? Materi tentang ASEAN. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai sejarah berdirinya ASEAN itu, di mana ASEAN itu berdiri atau lahir oleh 5 negara penyusunnya. Apa aja yang pertama? Yang pertama Indonesia, yang kedua Thailand, yang ketiga Malaysia, yang keempat Singapura, dan yang terakhir Filipina. Nah, kelima negara penyusun ASEAN ini membuat suatu deklarasi pertamanya, yaitu yang bernama Deklarasi Bangkok, di mana deklarasi Bangkok ini memiliki tujuan-tujuannya. Dalam suatu organisasi, otomatis kita memiliki tujuan dalam pencapaian organisasi tersebut. ASEAN memiliki tujuannya itu. Apa tujuannya itu? Kita bahas satu persatu. ASEAN memiliki 7 tujuan utamanya. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, di mana organisasi ASEAN ini dia bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menjaga stabilitas dan keamanan negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang lebih aktif. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang pendidikan dan juga penelitian. Jadi negara-negara ASEAN itu harus sama tujuan utamanya, yaitu di bidang pendidikan dan juga penelitian, untuk saling bantu-membantu. Lalu yang kelima, kerjasama yang lebih efektif dalam pemanfaatan kawasan pertanian dan juga pemanfaatan industri. Kan terkenal wilayah Asia Tenggara itu wilayah yang agraris. Contohnya seperti Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand itu agraris. Makanya pemanfaatannya lebih ke sektor pertanian. Lalu di bidang industri seperti negara industri Singapura, Thailand juga. Yang keenam, yaitu memajukan pengkajian mengenai kawasan Asia Tenggara tersebut. Nah, dan yang terakhir apa tujuannya? Memelihara kerjasama yang erat organisasi, baik bersifat internasional maupun bersifat regional. Jadi itu 7 tujuan utama didirikan ASEAN. Selanjutnya, kondisi geografis Asia Tenggara. Coba anak ibu perhatikan peta di samping. Ini merupakan peta kawasan Asia Tenggara, di mana Asia Tenggara itu memiliki 10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Ada Myanmar di bagian paling utara, lalu ada Thailand sebelahnya, ada Laos, ada Kamboja, ada Filipina, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, ke-10 negara ini merupakan negara yang membatasi atau yang satu kelompok yang tergabung dalam ASEAN. Negara yang paling utara itu apa? Myanmar ya. Lalu negara yang paling selatan atas bagian bawahnya yaitu Indonesia. Bagian baratnya apa? Coba perhatikan antara Indonesia dengan Myanmar, mana yang lebih di ujungnya? Benar sekali, Myanmar. Berarti bagian baratnya Myanmar. Lalu bagian timurnya apa? Bagian timurnya yaitu Indonesia. Kawasan Asia Tenggara itu didominasi oleh perairan, di mana luas perairan berkisaran 5.060
100 km persegi. Dan luas daratan di kawasan Asia Tenggara yaitu berkisar 4.817.000 km persegi. Kawasan Asia Tenggara ini termasuk juga 3% dari seluruh total wilayah di dunia. Di kawasan Asia Tenggara memiliki negara yang paling besar yaitu Indonesia, yaitu 1,9 juta kilometer persegi, dan yang paling kecil yaitu Singapura. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara itu berbentuk kepulauan. Apa aja negara yang berbentuk kepulauan? Paling nampak sekali yaitu negara kita sendiri, yaitu Indonesia dan juga Filipina, itu berbentuk kepulauan. Kawasan Asia Tenggara secara geografis diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Apa 2 benuanya? Yaitu benua Asia dan benua Australia. Samudranya Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Sama dengan letak geografisnya Indonesia. Letak astronomis ASEAN itu berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 28 derajat bujur lintang utara itu berada pada negara Myanmar. 11 derajat lintang selatan itu berada pada negara Indonesia. 92 derajat bujur timur itu berada pada negara Myanmar. Dan 141 derajat bujur timur itu berada pada Indonesia. Nah, paham anak-anak ibu? Letak astronomis ASEAN itu berarti berdasarkan 2 negara tersebut, yaitu negara apa? Myanmar dan Indonesia. Kawasan ASEAN memiliki batas. Di sebelah utara, ASEAN berbatasan daratan Cina. Di sebelah selatan, ASEAN berbatasan dengan Timor Leste dan juga Samudra Hindia. Di sebelah barat, itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga Papua Nugini. Bentuk negara ASEAN itu ada 4 bentuk. Yang pertama, compact. Compact itu apa artinya, Ibu? Compact itu berarti berbentuk lingkaran. Apa negara yang berbentuk lingkaran? Contohnya seperti Kamboja. Yang kedua, berbentuk fragmentik atau kepulauan atau bentuk yang terpisah-pisah. Apa contoh negara yang berbentuk kepulauan? Benar sekali, Indonesia dan juga Filipina. Yang ketiga, berbentuk elongated. Elongated berarti sama juga dengan memanjang. Apa negara yang memanjang? Contohnya Vietnam. Nah, yang terakhir, protruded, berbentuk lebih kompleks dan juga beragam, dan juga bentuk negara ini memiliki tangan. Apa contoh negara yang memiliki tangan? Seperti Thailand dan juga Myanmar. Oke, itu materi kita untuk pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami dan juga diulang-ulang di rumah. Serta jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting supaya nanti dapat diulang-ulang kembali. Kita simpulkan materi pada pertemuan pagi hari ini. Berapa tujuan utama dibentuk ASEAN? Ada 7 tujuan utama. Lalu, secara geografis, ASEAN diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan juga benua Australia. Secara astronomis, ASEAN berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Semoga Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat memahaminya dengan baik. Silakan anak-anak Ibu baca mengenai kondisi fisik negara-negara yang tergabung di ASEAN.
itu materi kita pada pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya, Ibu bagikan di link deskripsinya. Oke anak-anak Ibu, selamat belajar. Dan jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.